Dilema Lebaran. Karyawan menunggu THR setahun sekali, walau tidak besar. Sementara si bos pusing, tidak ada uang untuk bayar THR. Keduanya pusing mikir THR, cuma dalam perspektif yang berbeda. Sejatinya permasalahan ini sama, yaitu gagal melakukan budgeting. Si bos pusing karena tidak punya budget penerimaan uang, karyawan kesal karena tidak punya budget pengeluaran uang. Itulah pentingnya budgeting dalam kehidupan dan bisnis. Mengingat Lebaran sudah semakin dekat, saya sebaiknya membantu si bos dulu, mumpung masih ada cukup waktu untuk beliau menyiapkan THR. Permasalahan ini mungkin terjadi karena si bos lalai atau hilaf untuk melakukan budget THR karyawan. Atau mungkin staf accounting beliau yang tidak melakukan budgeting THR. Agar hal ini tidak terjadi di perusahaan Anda pada tahun ini dan mendatang, yuk ikuti pembahasan video ini sampai selesai. Anda mesti menyiapkan pos budget khusus untuk pembiayaan THR karyawan karena dalam laporan keuangan bulanan tidak terlihat pos biaya THR. Dan hanya akan timbul menjelang waktu Lebaran. Sehingga banyak orang sampai lupa menyisihkan budget THR. Mengapa Anda sebaiknya menyiapkan pos budget khusus THR? Setiap ada keuntungan di laporan keuangan, biasanya Anda menggunakan surplus keuangan untuk membiayai aktivitas bisnis. Coba perhatikan. Apa yang akan terjadi dengan laporan keuangan pada bulan itu apabila ada pembayaran THR? Berarti pengeluaran gaji akan menjadi 2 kali lipat, sehingga menggerus keuntungan Anda. Nah, bagaimana kalau Anda sudah terlanjur punya komitmen bisnis lain? Tidak heran kalau banyak pengusaha yang berkilah tidak mau membayar THR. Apalagi kalau bisnis sedang lesu dan pendapatan perusahaan sedang berkurang. Maka, Anda terpaksa mesti menyuntikkan uang dari kantong pribadi, karena kalau mengandalkan cash flow yang ada, maka tidak akan cukup untuk membayar tagihan supplier ataupun tagihan sewa. Hal ini justru akan menjadi permasalahan baru yang Anda hadapi. Kekeliruan serupa terjadi juga pada pos budget biaya perawatan dan perbaikan bangunan restoran. Kerusakan di area dining restoran sering kali terlantar tanpa perbaikan karena alasan tidak ada budget. Padahal kondisi tersebut berdampak buruk pada kenyamanan tamu. Contoh, AC tidak dingin, ataupun kursi yang rusak. Demikian pula dengan pos budget biaya perawatan dan perbaikan equipment. Seringkali peralatan menjadi rusak karena tidak ada perawatan rutin. Padahal kualitas makanan dan minuman merupakan prioritas di bisnis restoran. Belum lagi pos budget biaya perlindungan asuransi kebakaran. Hal sepele, tapi tidak boleh diabaikan, mengingat besar resiko yang Anda harus hadapi apabila sampai terjadi. Hal yang tidak boleh Anda lupakan adalah pos budget biaya renovasi. Banyak pengusaha tidak menyimpan tabungan biaya perombakan outlet. Padahal, setiap 3-5 tahun sekali, Anda mesti melakukan penyegaran konsep penampilan restoran Anda, terutama dari segi desain interior dan dekorasi ruang dining. Walau renovasi restoran memerlukan biaya cukup besar, penyegaran konsep penampilan outlet akan membawa dampak besar pada tingkat kunjungan tamu dan jumlah pendapatan sales restoran Anda. Semua hal tersebut perlu ada persiapan budget, agar pada saat biaya itu diperlukan, sudah ada cadangan dana yang tersedia. Karena itu, Anda mesti mulai melakukan budgeting pos biaya tersebut. Untuk itu, saya ingin memberikan 3 tips untuk Anda dalam menyusun budgeting. Pertama, tentukan alokasi penghasilan perusahaan untuk pos budget penting dalam kemajuan bisnis Anda.
dan untuk budget biaya operasional yang saya sebutkan tadi. Hitung jumlah budget yang dibutuhkan. Kemudian pecahkan menjadi durasi waktu alokasi pengadaan budget itu. Contoh, THR bisa Anda cicil dalam waktu 6-9 bulan tabungan agar tidak memberatkan cash flow keuangan perusahaan. Artinya, selama periode itu Anda menyisihkan uang pendapatan untuk tabungan biaya THR Lebaran. Kedua, Anda mesti disiplin menyimpan masing-masing tabungan budget biaya tadi. Tidak boleh digunakan untuk keperluan lain kecuali untuk yang sesuai dengan alokasi budget tersebut. Contoh, apabila Anda menabung budget perbaikan peralatan restoran setiap 2 bulan sekali, maka lakukan program perawatan dan perbaikan yang diperlukan. Apabila pada bulan itu ada sisa saldo, simpan untuk periode berikutnya. Jangan digunakan untuk keperluan lain. Ketiga, kalau perlu, pisahkan tabungan tersebut dalam rekening bank yang berbeda, sehingga menjadi jelas alokasi budget itu untuk apa dan semestinya digunakan untuk apa. Anda bisa minta staf accounting Anda untuk mengatur pelaksanaan kebijakan ini yang Anda putuskan hari ini. Selama ini bagaimana Anda mengatur keuangan Anda? Apakah Anda pernah mengalami pusing membayar THR juga? Silakan tulis pengalaman Anda di kolom komen di bawah. Kami juga memiliki banyak video menarik, mulai tonton dari yang ini. Sekarang, tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sudah follow sosial media kami? Kunjungi dan temukan hal menarik di sana. Harlem Work menyajikan manajemen bisnis restoran dalam bahasa sederhana, namun kaya wawasan dan memberikan inspirasi.